Focus loh. Masih Fovius. Atau jangan-jangan mereka bakal ban Fanny-nya di sini, ngebiarin Fnatic Onyx ambil link, lalu tukar sama Roger, coach. Harusnya sih gitu ya. Tapi enggak, Grok. Wow. Wow, Berani. semahal itukah Grok? Karena mungkin bisa dipakai di dua sisi juga Ternyata nggak sih? jawaban Raceboy cuma senyum, Aha. cuma senyum tipis. Ya, cuma itu yang bisa saya deskripsikan Semenjak dari itu senyumnya Rezepoy berubah menjadi pulsa ya. Makanya beli di GoPay. Oh, mungkin gara-gara tadi kena 4 kali, makanya kayak kita harus ban Grok yang aja deh. Oke, Fanny-nya terlepaskan begitu saja. Level. Mungkin lagi-lagi kali ya, Fanny-nya juga bisa agresif itu karena dibukain jalan sama Grok-nya juga. Jadi sinerginya berjalan. Ya karena kalau dilihat ya Grok emang salah satu tank terkuat buat untuk di mid kan. Buat dari fast clear, terus juga Cacing juga mantap. Makanya ya better sekarang udah ngambil Grok, lepas Fanny mungkin dia punya jawaban tersendiri. Mungkin di sini pick Ruby dan juga Roger mungkin. Rogernya ya. Ya. Sebenarnya kalau ngeliat match 1 tadi juga kan sempet kayak ada Gatot Kaca dilepas lagi kan di Benar. game keduanya. Mereka punya jawaban gitu dengan para misi. Tapi kalau untuk sekarang, jawaban apa yang harus diberikan sama Bigetron Alpha untuk bisa mengantisipasi Fanny-nya ini nih yang susah banget ditangkap. Karena tadi Ruby kan udah pakai. Kalau menurut gue mending pakai tank apa jungle fighter kayak udah press aja Fanny-nya. Menangin Julian. net mid sama ya pakai Alpha, Julian gitu buat press terus buff-nya. Oke, tapi masih dengan Ruby dan juga Zas sepertinya. Sementara kalau ngomongin buat Sam sekarang ya, dia masih ada kemungkinan untuk ambil Faramis lagi berarti. Lagi sama ya. Apakah yang nyusahin Faramis? Atau jangan-jangan malah bener Groknya? Faramisnya lumayan nyusahin sih kalau di match tadi. Dan juga Faramis ini salah satu hero powernya Stans kan. Dengan tidak adanya dengan ada Izas kayak begini, Valen ya udah lah ya. Iya. Berarti kan nggak mungkin lagi keluar. Nggak mungkin. Kecuali mereka ngerekrut Cadera kan. itu juga Valen Gosen. itu juga baru beberapa season yang Iya. Atau Haiz. Haiz juga pernah bawain Valentina Gold Lane. Waduh. Oh benar, iya Iya. benar. Iya benar. Atau Drian, Valen Roam. Oh iya benar. Itu lebih gak di-expect ya. Makin Tiba-tiba mungkin banyak. Fredrin lagi gitu dari Super Cat. Yap. Dan masih link. Masih Link ternyata. Dan gak ke fighters berarti coach. Mungkin di sini Ruby-nya bakal ditaruh Godlet. Oh, sesuai Bisa. dengan yang tadi kita sempat Sesuai obrolin ya. tadi ya. Kalau misalkan emang ngelawan Fanny ya fighter aja Gold Lane biar lebih aman. Oke. Oh. Dia Fanny-nya ini nggak terlalu makan di early game deh. Iya. Soalnya kalau Fanny dapat snowball, ya kayak tadi lah bakal gamenya. Oh, dan mulai ramai juga nih untuk para Biget Troopers yang baru datang juga kebetulan. Jadi semakin lebih menegangkan juga sepertinya match of the day kali ini. Tapi dari 3 pick atas seperti biasa Coach Raceboy. Masih dengan Onyx ya. Masih dengan Fnatic Onyx walaupun kita melihat di sana sebenarnya ada sedikit perubahan ya dari Isla sekarang nih. Terisla. Tapi tetap aja Terisla kan badan juga kan. Badan Jadi juga. buat enak lah nanti kenapa dia pick badan. Jadi si Terisla cukup satu item, nanti Terisla yang dipakai buat team fight. Nanti Fanny-nya habis misalnya nge-clear, dia bisa buat join-join. Sedangkan kalau tadi BTR ya, kayak Ruby-nya War X, terus butuh item next-nya buat badan sayap. Ya kayak telat gitu lah menurut gua. Oke, kalau gitu kita geser ke Keyboy dulu nih. Tigreal udah di-ban, Grok juga udah di-ban. Hero apa yang kira-kira fast respon kayak tadi tuh, kayak Grok sebagai alternatif untuk hero-nya yang bisa menutup bagaimana Terisla dengan inisiasi cepatnya, Faramis juga dengan backup cepatnya. Mungkin bisa pakai edit. Atau Jawhead masih open? Jawhead. Oh iya jauh head ya. Tadi sempat di-ban sih jauh head ya. Sempat di-ban sama Bigetron ya. Iya, Mas sama Joy ini kan Bigetron juga awal. Ron masih sangat lepas ya, dan Iboy sering banget juga menggunakan beberapa tersebut berkombinasi dengan apapun. Salah satu best player Jawhead gitu boy. Oh, Iboy. Ya. Jadi Red Bull cuma dengan Joy. Oh, bukan Pak, saya punya datanya Kasian dia. Keyboy kayaknya kalau sama-sama sama Resboy ya. Kalau dia ini dulu pemain Atlas, Pak. NDL season 1. Jadi best player week 1, habis itu hilang namanya. Mana Kiboy? Langsung pala gede ya. Iya. Mana Kiboy ini rezeki? Wah, bener juga. Ketawa yang ada semua Oh, iya, orang kalau kayak gitu. Oke, Moskov Moskov. di-ban dan juga Roger kali ini. Oke, Bigetron, mereka akan merubah kehaluannya untuk Ruby-nya ada di gold atau tetap ini karena sekarang kalau misalkan mau metode pick of power dengan suppress kayak Kajek masih available. Masih ya. Tapi tetap aja ya. Di sini para match-nya dia udah ngejawab buat pick-up-pick-upnya di BTR. Dan juga lumayan ngejawab link lah kalau linknya nggak terlalu snowball. Makanya pick para match lumayan bagus. Oke, apakah hero Finn dulu nih, hero Ronger dulu? Atau Ruby-nya sekarang ada di tangan Finn. Wow. Harusnya di sini mau hero apapun Ruby tetap ada di flex ya. Ya, Iya. Keuntungan second pick lah kalau kayak gitu. Yep. Makanya Onyx suka second pick karena Onyx yang suka hero fleksibel gitu lah. Keuntungan second pick dan keuntungan Ruby juga nggak sih? Dia bisa ditaruh di 4 role sekaligus.
Ya mungkin minim-minim ya jangan ditaruh di pemegang retribution aja karena Arnold bukan yang jadi jawaban dan sempat dibawakan juga sama Finn nih coach. Sama aja kan, sama si Vincent sama Hengki itu kayak Sama dia Hengki. suka Matilda, suka Arlot. Cuman kalau dari sini ya dia pick Arlot di sini ya lumayan bisa ngejawab Fanny dan juga lawan Teresa juga oke-oke aja kalau emang beneran taruh di XP. Tapi di sini betternya masih flex gitu. Ya. Ruby-nya bisa ditaruh gold, Arlot ditaruh roam, XP-nya masih bisa lagi atau enggak Arlot di XP. Oke. Masih enak. Dan dari Fnatic Onyx, mereka butuh satu sosok roamer dan juga gold laner harusnya. Kairi, mewing dong. Waduh. Mewing dong. Itu bahasa anak sekarang. Bawa mic ke bundaran HI, ada Onyx di hati. Joet Dan Kiboy. Brody. Brody tadi yang udah sempat kita mention juga kalau dia hero yang lumayan early game. Apakah lumayan ngejawab nih coach untuk linknya? Di sini kayak linknya gak ada makanan buat di early game sih. Wow. Clean. Wow. Berubah lagi ternyata sekarang menuju ke clean. Pulang cepat. Oh, maksudnya belum Bentar, ditanya. ini masih match kedua. Enggak. Ini masih match dua loh. Ya, kalau gua sudut pandang gua ya Onyx bakal 2-0 dari draft pick ya. Dari draft Dia pick. bawa jalan sedangkan Clean di sini susah purify, bukan hero yang purify lah. Aha. Jadi harusnya gampang banget buat dimakan sama ya ada landing pass juga Brody kuat, terus buat Jawet juga buat nangkep si Clean bakal gampang. Berarti 2-0 nih. Harusnya 2-0. Oke, draftnya berarti ke Draftnya Fnatic harusnya Onyx. ke Fnatic Onyx lagi. Dua kata yang cukup mengejutkan. Pulang cepat. Pulang cepat katanya. Mungkin ada scream. Ya, let's see apa yang terjadi nantinya. Tapi kalau ngomongin soal buat sekarang sih, satu purify saja digunakan karena memang sisi powernya tidak begitu terlalu banyak. Tapi pick off-nya yang mungkin mengerikan dari jauh headnya Kiboy. Oke, kalau begitu, barusan Resboy berucap kalau Fnatic Onyx akan memenangkan 2-0. Tapi gue ingin dengar bagaimana prediksi yang ada di MPL Arena. Kira-kira game kedua untuk Fnatic Onyx atau Bigatron Alpha? Onyx atau BTR? Ya, kalau kita sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Oke. Menjadi jawaban pastinya apakah kita akan beristirahat lebih lama atau tidak ya. Karena balik lagi, ini dia dari Kairi juga yang kembali dengan Fanny-nya. Kalau tadi audience voting bilang ban Fanny, Yap. ternyata memang masih belum dilakukan juga sama Bigatron Alpha. Apakah memang benar sebenarnya PR-nya ada di Grok-nya? Tapi mau melihat dari gameplaynya juga untuk saat ini, poke damage yang disumbangkan oleh Sans ini pun membuat dari Moreno ya harus lebih waspada. Dan sementara dari segi emblemnya juga 4 tenacity Wow. yang dibawakan oleh Bigatron Alpha, dia fokus banget pasti untuk bisa menjawab fight jangka panjang. Dan juga dengan adanya Master Assassin dan Rapture, cewek fokus banget pengen menangin matchup lane-nya. Yap, ini serangan-serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Kairi pun harusnya mereka udah bisa tampung dulu di sebentar. Tapi sekarang baru saja kita sebutkan The Super Can sudah level 4, sedikit lagi hampir saja Itu kalau ada level 4, Cutthroat hilang tuh ya. hilang udah Udah tadi. pasti hilang gitu. Tapi ya kalau sebenarnya ngeliat dari Clan ini juga lumayan strong landing ya. Dia punya pasif dari quick draw-nya Yap. itu juga bisa mantul-mantul ke belakang. Tinggal jaga jarak aja dari ceweknya. Sementara Kiboy Oke, Kiboy mencoba untuk bisa melempar karena hampir saja tadi ejectornya bisa membuat timnya salto belakang. dia nunggu Donald Wolf King-nya dibuka dulu ya. Karena pasti bakal bisa di-cancel nantinya. Oke, lumayan deg-degan ya. Tapi ya, audience prediction 84% untuk Fnatic Onyx. Melihat Wow. dari game yang pertama juga mereka mendominasi. Oke, berat jauh banget ya. Aha. 84, 16% memang. Yap, tapi tetap 16% tetap adalah angka. Ya. Kesempatan itu pun masih terbuka dengan cukup lebar, apalagi masih terbilang cukup adem juga. Belum ada dominasi yang terlalu gimana. Sementara, turtle yang pertama, Wah, untuk Kairi. ada sebuah pergerakan dan Kairi Diambil. berhasil untuk bisa mendapatkan kena purple buff-nya. Tercuri. Aduh, retribution. Tapi ini akan menjadi informasi juga kedua belah jungler tidak ada retri. Oke, sama-sama tidak ada retribution dan kita lihat akan kemana perginya cewek Fortuna untuk bisa mendapatkan karena turtle ini. Oke, masih Hey, hey, the penalty shot yang tadi sudah dikeluarkan. Pertempuran harusnya terjadi dalam pada tersebut. Finn yang sedikit lagi tersisa, tapi Finn masih berusaha untuk bisa pergi. Cutthroat tadi sudah dikeluarkan, belum ada Movenda di dalam tubuhnya. Yap, mengejar Karvin tapi bukan target yang optimal juga. Damage-nya masih belum cukup, tapi lagi-lagi rest. Ini benar-benar juga dari game pertama dengan Baratnya. Banyak banget momen-momen yang diciptakan nih, Prof. Langsung jadi kereset ya dan Kereset. menunggu juga untuk retribution dari Kairi. Cuma yang rugi di sini sekarang adalah Super Ken, jadi rotasinya lumayan ke deny juga.
Dan mau nggak mau harus ada sedikit buying time di area dari turtle-nya agar nanti tim fight-nya bisa di setup ulang. Apalagi menunggu penalti zone mungkin dari Rest juga. Karena Suns dari tadi juga kan belum terpicu nih untuk Netherrealm-nya. Jadi ya mau nggak mau belum ada point kill, berarti belum ada gerakan juga untuk kedua belah tim. Oke, masih cukup aman. Belum ada yang terlalu terlihat, bahkan Turtle lagi-lagi ya. Ini kedua belah assassin yang nggak mau kontes terlalu buru-buru. Benar-benar di start juga oleh Restnya bergerak ke arah depan. Kiboy mencari. Wah, dilemparin dong tadi ada satu orang yang menjadi medali bola basket di mana Finnya. Hampir saja Finnya tadi bisa dilumah habis, tapi untuk sekarang Kairinya malah sempat kehilangan masa depan. Tempo sampai langsung dikeluarkan dan Restnya pun menjadi korban. Suns Hampir aja Sans. hampir ya, tapi kemenangan kecil yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Lihat dari tadi. Kiboy. Kiboynya pede banget, Kiboynya masih cukup kuat seperti sendirian di bagian terdepan. Dan untuk kali ini Super Look lah yang harus dia hadapi. Wah, untungnya banyak banget. Dapetin Turtle, dapetin 3 poin kill. Ini menjadi sebuah awal yang baik pastinya untuk Bigetron Alpha di game yang kedua ini, Prof. Iya, dapetin snowballing juga lah lebih tepatnya buat Bigetron Alpha dan Super Look. Yang akhirnya mendapatkan Thunderbelt juga sebagai salah satu item yang membuat nantinya dia akan memiliki damage juga dari efek Thunderbolt sesuai dengan hybrid defense-nya. Dan untuk Eman dia masih aman-aman aja kayaknya di area gold lane, gak ada yang mengancam. Berbeda dengan game yang sebelumnya yang dimana Kairi selalu hadir ke area gold lane, dan itu yang membuat sekarang Bigetron Alpha akhirnya bisa sedikit menghidupkan bagaimana gameplay mereka di objektif. Mungkin bedanya kan sekarang Jawhead bisa dipunish kali ya, Prof? Ya, gue susah banget gitu. Iya, dan bisa apalagi nanggung kan. Sekarang kalau Jawhead miss sedikit dari ejectornya, dia bisa dipunish. Apalagi ada Ruby juga, kayaknya nggak akan jadi masalah. Tapi untuk Super Look sendiri, dia mungkin akan lebih mengerikan lagi nanti di mid game-nya karena dia bisa langsung menuju ke belakang dan itu yang akan ditargetkan mungkin bisa kesan sama Oke, ini barusan ada satu gol final slash tadi langsung dibawa begitu saja oleh Kairi menjadi korban kembali. Bahkan sekarang Super Look dilemparkan jauh lagi dari teman-teman, tapi Super Look masih berhasil bertahan dan Rest menjadi korban lagi. Ya, ternyata dengan adanya Finn dan juga Super Look yang bersinergi, gak cuma nama Vendetta, Final Slash ini juga bisa menghentikan laju dari Kairinya. Dan gak cuma itu sih, itu akan mengaktifkan Vengeance juga ya, agar Super Look-nya bisa lebih nyaman untuk berdansa dengan menggunakan Arlot-nya. 1v1, beda 2 level, kayaknya nggak bakal diladenin sama Kairi. Berbeda nih untuk game yang kali ini. Karena Super kayaknya jauh lebih stabil dan bahkan dari levelnya, ini jauh lebih unggul. Sehingga untuk objektif total selanjutnya harusnya Bigetron lebih pede sih untuk bisa setup. Dan apakah ini jawaban? Mereka nggak ban Fanny, tapi mereka ban permasalahannya itu ada di Grok-nya. Dan terlihat kali ini game-nya dipegang sama Bigetron Alpha. Ya kayaknya udah ketemu ya jawaban solusi dari Bigetron Alpha yang nyusahin adalah Grok-nya. Karena lumayan bisa ke-screening juga untuk Finn-nya. Sekarang Finn lebih bisa atau lebih leluasa ya untuk bikin movement gitu loh. Kayak misalkan dari tadi, I'm open the flicker, langsung nonton moving. Jadi kayak pada intinya Bigetron akhirnya ngebuat sebuah play yang menjadi keuntungan bagi mereka dengan 2000 goal. Oke, tapi barusan terlihat ada satu konsil yang sudah dimakan oleh Finn dan bersiap mungkin dengan Emo Vendor bisa saja menarik dan juga merubah apapun yang sudah direncanakan. Konsil dibalas konsil, tapi Sky Pierce. Skypers, Brody. Ini nih, mantap nih, udah ada Sky Piercer. Makin agresif ya, karena tadi pakai Master Assassin juga. Pakai Raptor juga full damage yang diinginkan sama ceweknya. Bawah, Itu main apa yang terjadi? What? Oh, Oke, Yeman menjadi korban walaupun ada Purple Bab yang kemungkinan tidak akan bisa diamankan oleh Kairi. Namun untuk sekarang coba lihat Super Look menjadi orang terdepan dan Sans hanya bisa melihat dari kejauhan. Mencari pertukaran juga pastinya. Karena Kairi cukup terlambat pastinya untuk bisa join ke arah Purple Buff. Tapi sekarang Super Ken, Hasclaw sudah dikantongi pula. ya merelakan Purple Buff demi memenangkan gold lane match up ya. Biar nanti Eman benar-benar nggak farming selamanya. Apalagi buat sekarang dengan kemenangan dari match up di gold lane barusan ya, harusnya cewek bakal lebih leluasa untuk farm, mengungguli sedikit gold. Dan untuk Kairi, akhirnya dia dapetin point kill yang dia butuhkan dari tadi. Akhirnya satu ya ditabung dengan si Halbers juga yang udah selesai. Sementara lagi-lagi bergerak ke arah bawah. Kalau bicara tentang adanya landing phase nih, Prof, antara Brody dan juga Finn sama-sama kuat. Ya, Tapi Ejector, Oke, Ejector dikeluarkan, Asal Force-nya sudah terlihat pula. Tapi untuk sekarang Avenda lagi dibalaskan penalti zone-nya. Res yang sudah memberikan kepada itu mematikan pula tadi. Dengan sekarang pergerakan dari Kairi hadir untuk mengkatrol langsung ke arah dari Finn. wah tapi pertukarannya mahal juga nih. Outer middle turret yang lagi didorong sama Super Ken. Ini berhasil juga didapetin. Ya daripada nggak dapat apa-apa ya, Aha. kayaknya dari Fnatic juga udah mulai sadar kalau mereka tuh harus ngelakuin pick off. Karena mereka punya Jawhead juga. Selama mereka punya Jawhead ya harusnya bisa maksimalin gitu loh. Mencuri minimal 1 atau 2 poin kill di early game kayak gini. Walaupun ada pertukaran dan
Final Slash untungnya nggak kena. Walaupun lagi-lagi ada pertukaran dari segi turret, tapi seenggaknya ceweknya tetap farming. Itu kayaknya tujuan dari Fnatic Onyx biar nanti ceweknya tuh bisa sedikit nge-deliver damage dan Kairi bakal dapat sebagai eksekutor. Cicil dulu ya. Atau balik. Bisa jadi. Karena Kairinya di sini lebih berfokus sama item kayak si Halberd, jadi dia bakal motong dengan HP dari Bigeron Alpha. Sementara untuk ceweknya karena dia punya Sky Piercer, dia bisa jadi eksekutornya. Ini Purple Buff udah cita-cita terbesar Kairi sih harusnya dia. Sulit banget penalti zona langsung dikeluarkan. Oke, pertempuran yang terjadi. Belum terlihat dengan item sampai tadi udah langsung dikeluarkan dan juga Nedorem. Di mana ada dua orang yang benar-benar berhasil dilindungi oleh Sans untuk kali ini. Tapi Super Ken benar-benar menunggu momentum itu semua. Ya memang dicicil. Oh, Kairi. Oke, Kairi tempatnya berbeda. Super Luke yang masih berhasil bertahan sesuai di satu terakhirnya. Shutdown pun tercipta. Sebuah respon yang begitu baik dari Kairi. Hampir bisa ditumbangkan, tapi ternyata damage sumbangan dari Sans juga membuat dari Super Luke tershutdown sudah. Oke, Emma Pendant, ceweknya satu flicker harus dibawa dan sedikit yang tersisa. Bisakah Pipota tapi ternyata Fitnya. What? Numpang lewat, gak ada salah dikebuk tadi sepertinya. Fnatic Onyx Lord. Oke, dan sepertinya Lord berpihak kepada Fnatic Onyx dan sedikit lagi tersisa. Lordnya berhasil diamankan walaupun untuk kali ini saja menjadi korban, namun itu berbeda. Eman yang menjadi korban tambahan kali ini. Dominator bisa menambahkan point kill. Dimana sekarang Moreno yang terjebak. Ada flicker udah dikeluarkan. Namun untuk Res yang mencoba untuk bisa mengejar Moreno menjadi korban pula. Wow, dan ini adalah jawaban kenapa Res juga mengejar-ngejar ke arah Moreno. Targeting yang optimal walaupun ceweknya tumbang. Mana Flash? Bahaya. Kayaknya udah boleh direm sih. Ini benar-benar team fight yang tiada henti dan membuat dari Bigetron Alpha yang sempat unggul di early game yang sekarang udah mulai bisa tersusul nih perlahan oleh Fnatic Onyx, bro. Iya, snowballing yang tadi udah sempat menuju ke 3000 ya, ternyata langsung dihilangkan dengan gara-gara satu momentum di area Lord. Ya, tapi Bigetron masih sedikit unggul karena kebetulan tadi Super Ken mengeksekusi dua player dari Fnatic Onyx. Dan thanks to bantuannya Lord juga, tumbang tadi. Dengan adanya cewek sebagai wasiternya. Sans, langsung dikejar dan Sans. Langsung menghilangkan, what? Apa yang terjadi? Penalti zone langsung dikeluarkan begitu saja dan juga untuk kali ini. Final Sans belum terlihat, sementara sekarang pergerakan dari Gibo sendiri dari bagian depan dengan adanya tubuh yang terbakar namun depan yang lain. Tapi sebenarnya langsung dikeluarkan dan sekarang Kairi yang mulai balik kembali. 1v1 situation di antara dua player ini. Shutdown. Wow, mekanik jungler muda 1v1 situation yang ternyata akan bisa dimenangkan oleh Super Ken. Kairi yang harus tumbang kali ini, bro. Ya, Super Ken udah dapat level 15 juga dan bahkan Hasclaw yang membuat dia makin lebih bertahan hidup lagi. Sekarang, apalagi dengan adanya Endless Battle, dia ada true damage sama dari Super Ken lah. Oke, kembali berbeda Super Ken. Overextend. Itu dia lagi berdiri di atas tembok, terkejut bro diturun ya di situ. Iya. Pasti, dan itu efek stun yang sangat-sangat menjengkelkan bagi pemain Link tentunya. Lengah dikit turun dari tembok ternyata. Iya, lengah dikit dikecup tadi sama Brody. Makanya. Jadi imbang loh buat sekarang malahan poin killnya. Apalagi shutdown yang didapatkan sama cewek. Ini menguntungkan untuk teman-teman dari Fnatic Onyx karena yang di kill adalah Omega goal tertinggi kebetulan. Yes, dan juga bahkan sekarang Bolta udah nge-swing ke arah Fnatic loh. Iya. Perlahan. Gara-gara shutdown tadi. Dan Kairi mendapatkan Blade of Despair sebagai bonusnya dari shutdown yang didapatkan. Sehingga ini akan membuat damage dari Kairi makin burst lagi. Oke, emang tadi berasa banget ya. Pertempuran antara level 13 dengan level 15 tadi. Iya. Walaupun cewek ya lagi-lagi ya di sini. Di mana Sword? Wow. Dia bisa bermain front to back. Ingat, cewek di sini punya Sky Piercer, jadi harusnya nggak bakal ragu untuk langsung makan depan. Dia punya efek lethality dari Sky Piercer. Tinggal kita tunggu siapa target yang akan diinjektor sama Keyboy. Keyboy harus nempel nih, terutama sama cewek. Biar nanti siapapun target yang dilempar sama Keyboy bisa dieksekusi dengan cepat. Ada follow up pastinya. Tapi lane jauh lagi dikontrol perlahan juga oleh Super Ken, bergerak ke arah top. Di bawahnya juga harusnya nih udah mulai dipegang sama Fnatic Onyx. Tapi ya, Lord udah muncul, Lord yang enhance kali ini. Ya, di slow push juga di area bottom lane ya. Sama-sama pelan, jadi Bigetron juga nggak perlu nge-clear di bagian bottom lane. Fnatic Onyx juga nggak perlu buru-buru untuk nge-clear di bottom lane. Tapi sekarang ternyata Oke, langsung dicepatin play. Kita lihat level 14. Bisakah mendapatkan kalau tersebut? Dan gagal seperti ya. Namun Finn masih berhasil pergi ke tempat yang lain. Dan juga Finn seperti masih langsung dikejar begitu saja. Tapi Super Luke dan mereka semua, hey, ada Super Ken di dalam rumput dan Super Ken harus kembali bersama dengan rekan-rekannya. Wah, itu susah banget sih tadi. Sempat masuk Kairi-nya pakai steel cable, tapi ternyata retribution-nya tidak sempat tertekan.
Sampai akhirnya kali ini Bigetron Alpha kembali memberikan pressure untuk Fnatic Onyx dengan adanya Lord yang sudah muncul. Ya out of range juga ya dari Fanny-nya Kairi. Sekarang ketemu Di ya. tempat yang lain dan hampir saja Eman satu flicker sudah terlihat. Dan Wind of Nature ya, yang ke-trigger juga harusnya tadi di tubuh dari Eman-nya. Dan harusnya kan menjadi satu Lord yang bisa di-clear sih untuk Fnatic Onyx. Ya, sementara itu Lord di bagian bawah harus segera mereka hilangkan. Cewek bekerja keras untuk bisa menghilangkan Lord tersebut dan juga ada satu wave tadi. Seperti yang sudah lenyap pula. Masih cukup imbang karena tadi nggak ada pressure lebih lagi yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena tadi Eman-nya udah banyak banget resource yang ke-trigger. Tapi mereka nggak akan ngasih kendor. Bigetron Alpha bakal coba untuk invade ke arah purple buff-nya sekarang. Wah, Blade of Despair dari Super Ken ini linknya superior banget loh. Dengan damage yang dia miliki, front to back pun akan dijalankan. Tapi invade jungle juga nggak bisa berhenti. Kairi butuh banget purple buff-nya untuk bisa pinpoint. Ya, Final Slash dikeluarkan Connect! Dan kombinasi yang begitu indah hingga membuat sekarang Luke-nya pun langsung diantarkan dengan satu injektor. Luke kehilangan dari portalnya, akankah Luke bisa bertahan kemana untuk sekarang Luke-nya masih berhasil pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena satu lagi Ton Apan Memory merubah itu semua. Yes, dengan satu Sky Piercers juga yang aktif pastinya. Dan ternyata Res targeting 4 orang sekaligus dan Kairi. Oke, bukan yang lewat. Hampir saja tanpa sampai dikeluarkan tepat waktu tapi Super Ken. Super Ken. Wah, ini banyak momen deg-degan pastinya ya. 1v1 situation kembali terjadi tapi ya keduanya masih selamat. Goldnya bahkan imbang sekarang. Melihat dari segi equipment yang terlihat cukup timpangnya ada di gold lane-nya, Prof. iya sebenarnya lagi-lagi sih karena tadi ceweknya dapetin beberapa lasit ya dan Wind of Nature juga udah di tangannya. Jadi harusnya Super Ken bakal gak target. Apalagi buat sekarang Super Ken lumayan squishy beda sama di game yang pertama dia bikin Thunderbelt. Dia sekarang berfokus dengan item pertama darahnya itulah Endless Battle. Sementara kalau last itemnya nanti mau Thunderbelt atau mau Immortality menurutku yang penting hati-hati dengan burst damage dari Kairi ya. Barusan ada efeknya Dreadnought Armor mungkin. Di sini Super Ken ingin membuat Kara Antiquira sepertinya. Oke, mencoba untuk bikin cara defense lagi pastinya. Tapi sekarang lane bawah ini udah mulai didorong sama Fnatic Onyx. Bentar lagi Lord juga bakal muncul. Dan sekarang Berserker Fury di tangan dari Eman. Tapi Eman dari tadi kayak susah juga untuk dapetin space nih, Prof. Susah sih karena ya lagi-lagi lini depannya itu adalah typical pick over. Keyboy. Keyboy berhasil melempar dari satu injektor. Di mana Super Luke masih berhasil bertahan dan juga dengan satu pergerakan yang dimiliki oleh Fina Kakak. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu purple bomb tersebut tapi ternyata dengan satu penalti sudah dudal dan dua kata sampai dari keluarkan pulau Super Cat. Mereka semua mundur kembali, mereka saling melihat dari kejauhan dan juga Kairi harus mundur terlebih dahulu dengan tidak adanya purple buff yang diambil. Wah, ini Res penalty zone dari tadi on point terus ya. Multi-crawler dikantongi oleh Kairi juga. Sementara kalau melihat dari Lord yang muncul, ini udah mulai dikuasai perlahan nih sama Bigetron Alpha. Ya, tapi yang paling terpenting tadi adalah flicker dari Super Luke sih. Sekali lagi Super Luke tertangkap dengan ejector. Ini Super Luke cuma berharap dengan item-item defense saja. Dia udah gak punya battle spell lagi. Sementara Res tadi penalty zone memang kena, tapi belum ada flicker. Ya, belum ada pergerakan namun untuk sekarang Keyboy ada final slash tadi banget untuk sekarang Nedoremo belum berhasil untuk bisa menyelamatkan ke arah Keyboy namun sekarang Kairi mulai masuk lagi sedikit demi sedikit tapi Kairi kehilangan coba yang di dalam tubuhnya dan Sasha langsung menghilangkan cepat bahkan dengan satu tap of red tadi langsung membuat pergerakan ini oleh Super Ken dan triple kill looking for Mania bisakah namun beberapa player dari Fnatic Onyx sudah mundur teratur. Oke, Kairi nggak punya purple buff. Dia mau coba untuk ngintip tapi seperti itu hal yang cukup sulit. Yang akhirnya membuat dari Sans dan juga Kairi harus mundur terlebih dahulu. Sebenarnya di fight tadi in total 4 pemain yang hilang dari Fnatic Onyx tapi Sans sekarang udah hadir dengan pasif yang dikumpulkan. Iya, pasifnya pecah, tapi ya mau gak mau ya buat Sans harus nabung lagi untuk mendapatkan 40 snack-nya ya, agar nanti dia bisa hidup kembali dalam kurun waktu kurang dari 5 detik. Dan Kairi yang gak punya purple buff tentu akan sulit untuk bermain dengan skill Cable-nya. Hanya bisa berharap untuk memotong satu lane jauh ketika nanti Lord-nya pun muncul. Trillion push pasti akan dijalankan, akan dicoba sama Bigetron Alpha. Dan bahkan tidak membiarkan Kairi mendapatkan purple buff adalah jawaban dari Bigetron Alpha agar mereka nanti bisa lebih mendominasi ketika Lord-nya akan bergerak dari bottom lane. Oke. Dan Lord akan segera dikawal dan bagaimana Eman. 1400. Nah, true damage, critical, yang dimiliki juga. Ya, Emannya juga punya Wind of Nature ya, biar jaga-jaga buat jadi safety net juga. Ya, karena nanti ketika masuk ke high ground, kali aja ada torn apart memory yang cukup mengancam. Ya, dan Kairi mencoba untuk bisa menyelamatkan ke arah satu wave, tapi sepertinya udah cukup sulit juga untuk dirinya sendiri.
Bagian bawah, Lord Network akan siap untuk bisa bergerak masuk untuk bisa menabrak ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Harus pelan-pelan nggak sih masuknya? Karena ini Oke. panik karet biasanya. Kalau lagi defense dia kuat banget. Dan sekarang Kairi sudah harus masuk kembali. Harus terlihat lagi seluruh energi yang dia miliki dan juga Luke menjadi orang terdepan. Belum terlihat ada Final Slash yang dikeluarkan dan itu dia. Final Slash yang udah langsung balik ke arah tubuh dari Res dan Resnya pun langsung menggila dengan sempat. Tapi setidaknya mereka bisa nge-delay untuk locknya bisa dihilangkan pula. Namun untuk sekarang pergerakan dari Sasha harus dipukul mundur coba ke bagian belakang dan cewek harus bisa menghilangkan ke arah satu wave ini dengan sangat cepat dan juga pergerakan dimiliki oleh Kimo sendiri yang berada di bagian terdepan untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, masih coba untuk di defense lagi dan masih bisa bertahan untuk Fnatic kali ini. Tapi jangan lupakan, Bigetron Alpha masih punya 3 wave yang akan berjalan pula. Oke, pada Sasha berhasil mendapatkan ke arah satu player. Namun sekarang dan satu lagi dari wave dari belakang menjiwa maka Kimo dan mereka sepertinya tidak akan selamat di game yang kedua dan Bigetron Alpha menyamakan kedudukan.